Kali ini saya akan menjelaskan beberapa codingan dari Dart. Yang pertama itu yang fungsi main. Nah, fungsi ini tidak menerima parameter apapun. Dan di sini kata void menandakan fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian print hello world di sini berfungsi untuk menampilkan output ke layar, yaitu hello world. Ketika kita coba run, maka akan muncul di konsol yaitu hello world. Nah, selanjutnya itu variabel, dimana di sini terdapat beberapa variabel dengan parameter yang berbeda-beda. Nah, var name di sini bertipe string dengan isinya itu Voyager 1. Nah, di sini var berisi tipe data integer dengan isi 1997. Di sini variabel antena diameter dengan tipe data double. Terus di sini ada varfly objects dengan tipe data list, yaitu dengan isinya yaitu Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Terus ada variabel image. Di sini bertipe data map atau pemetaan karena memiliki dua pasang kunci. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan dan kemudian diproses atau dimanipulasi nantinya. Nah, di sini kita menambahkan fungsi main untuk menampilkan output pada konsol. Nah, setelah itu kita beri print dan memanggil variabelnya untuk menampilkannya kepada konsol. Berikut tampilannya pada konsol. Yang tampil itu Voyager 1 1997, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dan teks Saturn dan URL. Pada codingan ini yaitu coding memiliki beberapa konsep dasar pengkondisian seperti if else, for, dan for while. Nah, pada pengkondisian if else akan mencetak 21 century jika variabel year itu lebih besar sama dengan 2001, dan akan mencetak 20 century jika variabel year-nya itu lebih besar sama dengan 901. Nah, isi dari variabel year itu 2014, yang artinya lebih besar dari 2001. Nah, dan maka yang akan ditampilkan di konsol yaitu 21 century. Nah, selanjutnya perulangan for. Perulangan for ini akan mengulang beberapa kali sesuai dengan jumlah objek yang terdapat pada variabel fly objects. Nah, setiap iterasi akan mencetak 6 objek pada konsol. Nah, di sini variabel fly objects yang ditampilkan pada isi variabel adalah iz, lz, dan h. Sehingga nanti output yang akan ditampilkan adalah isi dari variabel fly objects. Selanjutnya perulangan for. Nah, di sini perulangan for yang mengulang sebanyak 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun, dan mencetak nomor bulan dari 1 hingga 12 pada layar konsol. Di sini dideklarasikan integer mon sama dengan 1. Kemudian jika monnya lebih kecil sama dengan 12, maka monnya akan diinkremen atau ditambah 1 sampai dengan memenuhi kondisi monnya itu lebih kecil
lebih kecil sama dengan 12. Nah, terakhir itu perulangan while. Di sini perulangan while akan terus mengulang selama nilai variabel year kurang dari 2016. Mengapa demikian? Karena variabel year dideklarasikan pertama kali dengan nilai 2014. Nah, 2014 itu kurang dari 2016. Maka dilakukan increment dan akan menampilkan 2015. Begitu seterusnya hingga nilainya. Nah, berikut tampilannya pada konsol. Yang tampil itu dari condition if else yang pertama itu 21 Century. Karena nilai dari variable year itu lebih besar dari 2001. Terus di for yang pertama tampil yaitu isi dari variabel objek secara terus menerus. Selanjutnya for ini akan menampilkan angka 1 sampai 12, yaitu sesuai dengan kondisi yang dibuat. Terusnya itu while di sini akan menampilkan 2015 karena variabel dilihat di sini nilainya lebih kecil dari 2016, maka diinkrementkan 1. Selanjutnya itu function. Nah, di sini kita masuk di syntax function. Nah, function ini itu berfungsi untuk menghitung deret Fibonacci hingga ke n bilangan. Kita membuat fungsi rekursif yang artinya fungsi yang melakukan perulangan pada dirinya sendiri. Yang pertama itu kita meneruskan mendeklarasikan fungsi Fibonacci dengan parameter integer n dan memiliki dua fungsi kasus. Yang pertama itu jika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1. Maka fungsi tersebut akan dikembalikan lagi ke n. Kemudian fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri dengan dua kali dengan parameter n dikurang 1 dan n dikurang 2 dan menjumlahkan kedua hasilnya. Kemudian kita memanggil Fibonacci dengan parameter function Fibonacci dengan parameter 20. Nah, dan menyimpan hasilnya pada variabel result. Kemudian kita mencetak hasil perhitungannya dengan melakukan syntax print dan memanggil variabel result untuk menampilkannya di konsol. Kemudian yaitu komen. Nah, di sini komen adalah cara untuk membuat komentar, dan di sini fungsi komen di sini tidak akan dieksekusi oleh program. Di sini komen berfungsi untuk menandai sintaks agar dokumentasinya lebih baik dan programmer yang akan melanjutkan proyek tersebut bisa paham apa isi codingan tersebut. Nah, kita coba run. Nah, hasil dari fungsi Fibonacci-nya yaitu 6765, yaitu hasil dari parameter 20 ini dikurang 1 dan Fibonacci-nya n dikurang 2. Dan lihat di sini komen tidak ditampilkan pada konsol karena tidak diproses pada kodenya, yaitu import. Nah, kode ini adalah contoh penggunaan library .NET yang berisi kelas untuk melakukan operasi matematika seperti perhitungan angka, trigonometri, dan lain-lain. Nah, di sini kita mengimport library-nya yaitu dengan import terus tanda petik dar titik 2 met.
Nah, kemudian kita membuat variabel acak dan menggunakan class random. Class random ini diambil dari library.mat. Nah, terus kita memanggil metodenya next.integer untuk menghasilkan nilai integer angka acak di antara 0 hingga batas yang ditentukan. Dan kemudian kita menggunakan print untuk menampilkannya pada konsol. Kita coba run. Maka muncul angka acak 90. Nah, selanjutnya itu enum, di mana program enum ini mencetak daftar nilai values dari sebuah enum dengan nama planet type. Pada setiap enum memiliki properti bawaan values yang berisi daftar nilai yang didefinisikan adalah enum tersebut. Dalam sintaks ini, planet types values akan mencetak daftar tipe planet yang terdefinisi dalam planet type, yaitu terrestrial, gas, dan ice. Hasil cetakannya nanti akan berupa list planet yang berisi nilai-nilai tersebut. Mari kita coba run. Nah, yang akan muncul yaitu planet type terrestrial, planet type gas, dan planet type ice. Nah, berikutnya itu kita masuk ke bagian mixin. Sini kita tetap menggunakan kelas dari spacecraft tadi. Mixin protect. Nah, mixin ini mixin piloted. Nah, mixin ini memiliki atribut astronaut yang merepresentasikan jumlah awak kapal dan memiliki dapat describe crew yang akan mencetak awak kapal. Kemudian kita bawa kelas pilot craft yang merupakan turunan dari kelas spacecraft yang menggunakan mixin pilot. Kelas ini memiliki atribut attitude yang merepresentasikan ketinggian kapal serta konstruktor yang menerima 3 argumen yaitu name, launch date, dan altitude. Kelas ini juga memiliki metode describe untuk mencetak nama kapal, tanggal peluncurannya, serta ketinggian kapal. Selanjutnya, fungsi main di sini dijalankan untuk membuat objek dari kelas pilot craft dengan nama Voyager 1 dengan tanggal peluncuran 5 dan ketinggian 35.000. Objek tersebut kemudian memanggil metode describe dan describe view untuk dicetak di konsol. Mari kita jalankan. Nah, yang akan tampil itu seperti ini, dimana spacecraftnya atau namanya Voyager 1 sesuai dengan pada fungsi main. Terus date time-nya 1997 dan ada sini 45 tahun yang lalu. Kemudian ketinggian dan jumlah astronautnya. Nah, selanjutnya itu interface dan abstract classes. Nah, di sini kelas pertama yaitu kelas cetak, memiliki sebuah metode yaitu dash. Nah, kelas kedua itu mencetak konsol, mewarisi dari kelas cetak dan mengimplementasikan metode dash dengan menambahkan tulisan mencetak konsol. Nah, kelas yang ketiga itu abstract describe yang memiliki satu buah metode yaitu describe. Nah, terakhir pada fungsi main terdapat pembuatan objek dari kelas mencetak konsol dan dipanggilnya metode dash. Kita coba run. Nah, yang dipanggil yaitu metode dash.
dan akan menampilkan mencetak dalam konsol. Selanjutnya di situ async. Pertama di sini kita mendefinisikan sebuah konstanta 1 second dengan nilai duration secondnya 30. Konstan ini akan digunakan untuk menunda eksekusi kode selanjutnya selama 30 detik. Kemudian kita mencetak string hello ke konsol untuk menggunakan fungsi print. Nah, pada baris berikutnya itu kita mendefinisikan variabel message dengan nilai wait. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi print wait delay yang menerima satu parameter yaitu berupa string. Fungsi ini akan menunggu selama 30 detik menggunakan metode future delay dan kemudian mencetak dari parameter yang diterima. Nah, di baris terakhir kita mencetak nilai dari variabel message ke konsol, namun kita belum memanggil fungsi print wait delay, maka nilai dari variabel message akan dicetak ke konsol tanpa menunggu selama 30 detik. Oleh karena itu, objek yang dihasilkan dari kode ini hanya hello wait. Kita coba run. Nah, hello dan wait. Terakhir itu exception. Program ini menggunakan struktur catch and try, catch and finally dan diletakkan untuk menangani exceptions pada operasi pemberian. 5 dengan 0 akan menghasilkan error integer division by 0 exception. Pada blok try, operasi 5 akan dieksekusi karena operasi tersebut tidak dapat dilakukan. Maka akan terjadi exception integer division by 0 exception. Untuk menangani exception tersebut, kita menggunakan blok catch untuk menangkap tipe exception yang terjadi. Dalam hal ini integer division by 0 exception. Pada blok catch kita memberikan pesan bahwa tidak dapat membagi dengan 0. Selain integer division by 0 exception, juga terdapat blok catch umum yang menangkap exception lainnya seperti an exception occurred yang diikuti dengan deskripsi exception yang terjadi. Kemudian program akan menjalankan blok finally yang akan dieksekusi dengan try catch block selesai. Dalam hal ini kita mencetak program kompleks sebagai penanda bahwa program telah selesai.